Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang bunga sederhana dalam matematika keuangan. Bunga sederhana adalah cara menghitung bunga yang dikenakan pada jumlah pokok yang dipinjam atau diinvestasikan dalam periode waktu tertentu. Jika sebelumnya kita sudah belajar menghitung bunga sederhana dalam waktu tahunan, kali ini kita akan belajar menghitung bunga sederhana dalam periode bulan atau hari. Misalnya, kamu menabung 1 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun selama 6 bulan. Ingat, bunga sederhana dihitung berdasarkan periode waktu yang digunakan. Bunga sama dengan P kali R kali T. Bunga sama dengan 1 juta rupiah dikali 6% dikali 6 bulan per 12 bulan. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Bunga sama dengan 1 juta dikali 0,06 dikali 0,5 sama dengan 30.000 rupiah. Jadi bunga yang kamu dapatkan setelah 6 bulan adalah 30.000 rupiah. Bagaimana jika periode waktu yang digunakan adalah dalam hari? Misalnya, kamu meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun selama 30 hari. Jadi, bunga sama dengan P kali R kali T. Bunga sama dengan 1 juta rupiah dikali 6% dikali 30 hari per 365 hari. Bunga sama dengan 1 juta dikali 0,06 dikali 0,0822, yang mana hasilnya adalah 4.933 rupiah. Jadi bunga yang harus dibayar setelah 30 hari adalah sekitar 4.933 rupiah. Dalam matematika keuangan, untuk menghitung periode waktu dinyatakan dalam bulan, maka untuk mengkonversi waktu tersebut menjadi tahun menggunakan rumus T sama dengan jumlah bulan per 12. Apabila periode waktu dinyatakan dalam hari, maka ada 2 cara menghitung bunga sederhana, yaitu 1. Bunga eksak. Dalam menghitung bunga eksak dianggap bahwa 1 tahun adalah 365 hari, yaitu tanpa membedakan tahun kehabisan. Dengan demikian, untuk mengkonversi periode waktu dari harian menjadi tahunan, dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu T sama dengan jumlah hari per 365. Yang kedua adalah bunga ordinary. Dalam menghitung bunga ordinary dianggap bahwa 1 tahun adalah 360 hari. Sering juga disebut sebagai bankers year. Dengan demikian, untuk mengkonversi periode waktu dari hari menjadi tahunan bisa digunakan rumus, yaitu T sama dengan jumlah hari per 360. Untuk membahas contoh kasus lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini ya. Baiklah, setelah kita belajar tentang teori sederhana untuk periode waktu, bulan, dan hari, maka kita lanjut untuk penyelesaian kasus. Ini ada contoh, yaitu Ibu Ani meminjam sebesar 10 juta rupiah pada suku bunga 15% tahun. Hitunglah jumlah bunga dan nilai akhir pinjaman tersebut dengan menggunakan bunga sederhana selama 5 bulan. Nah, di sini kita dapat jabarkan bahwasannya variabel yang diketahui yang pertama itu adalah nilai pokoknya, yaitu sebesar 10 juta. Suku bunganya R 0,15% dari nilai 15 dibagi 100, dan nilai T adalah 5/12 karena 1 tahun kan ada 12 bulan dan suku bunga itu per tahun. Maka untuk mencari nilai bunga sederhana, kita masukkan rumusnya, yaitu I sama dengan P kali R kali T.
I sama dengan 10 juta dikali 0,15 dikali 5/12, dapat nilai suku bunga selama 5 bulan yaitu 625.000. Sedangkan nilai akhir yang didapat Ibu Ani adalah S sama dengan P ditambah I. P tadi adalah nilai nilai yang Ibu Ani pinjam, uang yang Ibu Ani pinjam sebesar 10 juta ditambah dengan suku bunganya 625.000, maka selama 5 bulan Ibu Ani mendapatkan atau membayar sebesar 10.625.000 rupiah. Contoh berikutnya adalah contoh penerapan bunga eksak dan bunga ordinary. Dari sini dapat diketahui bahwasannya setelah 2 tahun 73 hari Tuan Doding mengembalikan pinjaman termasuk bunganya sebesar 9.300.000 rupiah. Jika suku bunga atas pinjaman tersebut sebesar 25%, hitunglah jumlah uang yang sebenarnya telah dipinjam dengan menggunakan bunga eksak dan bunga ordinary. Jadi kita coba menghitungnya dengan bunga eksak dan bunga ordinary. Kalau bunga eksak kita ketahui bahwasanya nilai S nilai akhirnya yaitu akumulasinya yaitu 9.300.000 rupiah. Suku bunganya adalah 0,25. T-nya adalah tadi kita tahu 2 tahun 73 hari itu jika dikonversikan ke hari sebesar 803 hari dibagi 365. Nah, kalau kita ingat lagi tadi rumus bahwasannya kalau bunga eksak itu pembaginya adalah 365 hari tanpa membedakan mana waktu kehabisan ataupun bukan. Jadi jumlah pokok pinjaman dari Pak Tuan Doding yaitu P sama dengan S dikali 1 ditambah R dikali T minus 1 yaitu 9.300 dikali 1 ditambah 0,25 dikali 803 dibagi 365 pangkat minus 1. Dapat hasilnya bahwasannya 6 juta rupiah. Jadi pinjaman pokok Pak Doding tadi sebesar 6 juta rupiah. Kalau kita mencari dengan bunga ordinary yaitu ordinary kalau di ordinary tadi kita sepakat bahwasannya 1 tahun itu ada 360 hari, makanya di ordinary 2 tahun 73 hari menjadi 793 hari ya, beda ya, bukan 365 tadi kalau untuk eksak. Kalau ordinary dia 1 tahun 360, berarti 2 tahun dikali 360 ditambah 73 dapatnya 793 hari dibagi 360. Maka jumlah pinjaman pokok kalau kita mencari dengan bunga ordinary yaitu P sama dengan S dikali 1 ditambah R dikali T pangkat minus 1, 9.300 dikali 1 tambah 0,25 dikali 793 dibagi 360 pangkat minus 1, didapat hasilnya adalah 5.977.313,03 rupiah. Nah, di sini dapat diketahui bahwasannya nilai dari bunga ordinary itu lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan bunga eksak. Sekian, terima kasih.